Perang dagang teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok memasuki babak baru yang sangat serius. Balas dendam Tiongkok berhasil. Raksasa chip asal AS, Micron Technology, kini dikabarkan berencana menghentikan pasokan chip server ke pusat data di Tiongkok. Ini adalah pukulan telak yang memaksa salah satu pemain utama AS menyerah di pasar Tiongkok. Keputusan Micron ini adalah konsekuensi langsung dari larangan pemerintah Tiongkok tahun 2023 yang menargetkan bisnis infrastruktur penting perusahaan tersebut, di tengah meningkatnya tuduhan risiko keamanan. Mengapa Tiongkok menargetkan Micron? Bagaimana larangan sederhana ini berhasil menutup bisnis salah satu raksasa chip AS? Dan bagaimana Micron berencana menutupi kerugian besar di Tiongkok dengan mengandalkan ledakan permintaan kecerdasan buatan, AI, di pasar global? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah strategi pivot Micron, dan melihat siapa lagi raksasa chip AS yang menjadi sasaran Beijing. Latar belakang balas dendam Cina. Kisah Micron adalah hasil dari serangkaian tindakan agresif yang dimulai oleh Washington. Selama bertahun-tahun, AS telah memberikan serangkaian pembatasan ketat untuk menghambat kemajuan teknologi semikonduktor Tiongkok. Tindakan AS mencakup sanksi terhadap Huawei, menuduh risiko keamanan nasional. Pembatasan ekspor chip canggih, didesain untuk melumpuhkan kemampuan Tiongkok mengembangkan AI dan komputasi super. Untuk membalas dendam, Beijing melakukan hal serupa, menyulitkan beberapa perusahaan AS untuk berbisnis. Micron menjadi salah satu sasaran pertama yang secara eksplisit dilumpuhkan oleh Tiongkok. Tujuannya ganda, memukul balik AS secara ekonomi, sekaligus mendorong pengembangan industri chip domestik Tiongkok. Larangan pemerintah Tiongkok 2 tahun lalu terhadap penggunaan chip Micron dalam infrastruktur penting adalah hukuman yang membuat bisnis Micron di sektor pusat data Tiongkok tidak dapat pulih. Keputusan penting Micron dan pengecualian. Menurut laporan dua sumber internal, Micron kini membuat keputusan strategis yang menyakitkan, menghentikan pasokan chip server ke pusat data Tiongkok. Ini secara efektif menutup sebagian besar operasi mereka di pasar server yang sangat besar. Perusahaan hanya akan mempertahankan penjualan chip server kepada dua pelanggan Tiongkok yang memiliki operasi pusat data signifikan di luar Tiongkok. Salah satu pelanggan tersebut dikabarkan adalah raksasa produsen laptop, Lenovo. Host, mengutip Micron, perusahaan telah mengeluarkan pernyataan, mengakui bahwa divisi bisnis pusat data mereka memang telah terdampak larangan Tiongkok 2 tahun lalu. Namun, Micron memastikan akan mematuhi peraturan di tempat mereka menjalankan bisnis. Meskipun demikian, Micron tidak sepenuhnya meninggalkan Tiongkok. Mereka akan terus menjual chip pada pelanggan di sektor otomotif dan telepon seluler Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa Micron masih berusaha mempertahankan jejak pasar mereka yang tidak masuk dalam larangan infrastruktur kritis. Strategi pivot global, mengandalkan AI. Meskipun kerugian di pasar Tiongkok sangat besar, analis percaya Micron memiliki jalan keluar. Raksasa chip ini yakin mereka bisa menutupi kerugian bisnis di pasar lain, berkat ledakan permintaan global. Analis e-marketer, Jacob Borner, menjelaskan bahwa Micron kemungkinan akan mengalihkan fokusnya ke pelanggan di luar Tiongkok, seperti negara lain di Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. Host, mengutip Borner, Tiongkok adalah pasar penting. Namun kami melihat perluasan pusat data secara global karena didorong permintaan AI, membuat Micron yakin bisa menutupi kerugian bisnis di pasar lain. Permintaan akan chip memori dan penyimpanan data yang canggih, DRAM dan NAND, yang didorong oleh server AI global saat ini jauh lebih tinggi daripada permintaan server tradisional. Dengan menargetkan pasar AI yang sedang booming, Micron berharap dapat melakukan pivot yang sukses dari kerugian geopolitik Tiongkok. Target Cina selanjutnya, Intel dan Nvidia. Keputusan Micron ini juga mengirimkan sinyal bahaya bagi raksasa chip AS lainnya. Tiongkok telah menunjukkan efektivitas larangan yang ditargetkan. Saat ini, Nvidia dan Intel juga menghadapi tuduhan serupa soal risiko keamanan dari otoritas dan kelompok industri Tiongkok. Intel, sebagai produsen chip server utama, Intel menghadapi risiko serupa jika Tiongkok memperluas larangan infrastruktur kritisnya. Nvidia, meskipun chip AI-nya sangat dibutuhkan Tiongkok, Nvidia terus dipaksa merancang versi Daung Rade, spesial Tiongkok, untuk mematuhi pembatasan ekspor AS.
Kisah Micron menjadi peringatan bahwa di era perang chip, perusahaan teknologi AS harus siap menghadapi risiko geopolitik yang sangat tinggi. Mereka harus menyeimbangkan kebutuhan akan akses pasar Tiongkok yang luas dengan risiko menjadi sasaran balas dendam Beijing.